Kalau kalian mau 15, jangan main di yang hunian doang ya. Kalian bisa main di tempat, contohnya mau 15%, kalian bisa bikin office space ya kan, bikin tempat jadi bar atau jadi yang lain. Jadi propertinya dikembangin jadi F&B, jadi bar. Apakah gua ada investasi di properti? Ada, tapi gua nggak bisa disebut sini. Anggap aja itu investasinya properti plus lifestyle lah. Jadi gue nggak usah sebut di sini. Jadi kalau kalian tanya properti, apakah gue mendalami? Gue juga udah pernah cari. Karena gue bilang tadi, gue dalam misi untuk mencari aset kelas yang terbaik. Next ya, gold. Ya, gold kita tahu emas 1 kilo. Sekarang kalau gue beli pun 10 tahun lagi 1 kilo lagi. Jadi buat gue nggak ada gunanya. Dan yang terakhir, crypto. Ini menurut gue punya proxy untuk melihat masa depan. Artificial intelligence, metaverse, DeFi. Semua yang paling canggih-canggih, semua orang paling pintar yang gue tahu udah pindah ke industri ini. Jadi ini adalah evaluasi gue ya. Jadi ini evaluasi secara objektif karena gue udah pernah cobain semuanya. Kita kan udah bahas kenapa kripto itu bagus untuk pemula. Sekarang kita akan bahas kedua ya. Kenapa kripto itu adalah aset yang terbaik karena banyak orang yang masuk. Maksudnya apa? Kita lihat eksekutif dari Goldman Sachs pada pindah, dari JP Morgan pada pindah. Orang-orang jagoannya traditional finance itu banyak yang justru pindah ke cryptocurrency. Dan orang-orang paling pintar di Silicon Valley itu udah nggak ke Apple, udah nggak ke Amazon, tapi ke perusahaan-perusahaan yang berbasis Web3. Dan ada dua ya. Kita tahu industri itu meledak kalau ada dua. Satu perpindahan talent, satu itu uang besar masuk. Maksudnya apa? Kita lihat venture capital firm seperti Andreessen Horowitz segala lain itu pouring uang gila-gilaan. Sequoia bikin fund crypto itu gila-gilaan uangnya ya. Tiger Global. Kalau kita lihat uang udah masuk dan talenta udah masuk,